Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau berbagi 8 resep masakan sederhana sehari-hari yang bisa dicoba masak pas bulan puasa tahun ini ya. Semuanya enak-enak, cocok buat masakan berbuka puasa dan juga makan sahur. Biar gak penasaran, kita lihat aja yuk tayangan videonya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis biar kalian bisa dapetin resep dan tutorialnya secara lengkap. Check it out. Langkah pertama, panaskan secukupnya minyak goreng, secukupnya buat goreng kentang dan tahu. Ini kentangnya dipotong-potong dadu kecil-kecil. Ini saya pakai 3 buah kentang ukuran kecil-kecil, bisa juga pakai 2 buah ukuran sedang, atau bisa pakai ukuran besar cukup 1 aja, oke? Selanjutnya ini tahu. Tahunya juga dipotong sama ya, kecil-kecil dadu. Saya pakai 3 buah tahu kuning ya, moms. Goreng sampai benar-benar kering ya mom, supaya nanti kalau dimasak dengan kuah, tahu dan kentangnya tetap utuh, gak hancur ataupun jadi lembek. Nah, kalau udah matang kita angkat aja ya moms, tiriskan minyaknya, lalu sisihkan dulu karena kita mau bikin bumbunya. Langkah berikutnya kita mau menghaluskan bumbu. Ini ada 1 sendok teh ketumbar biji, 3 buah kemiri, 5 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Untuk ketumbar dan kemiri, kalau mau lebih keluar wanginya, bisa disangrai dulu ya mom sebelum di blender. Selanjutnya bumbu yang udah dihaluskan tadi kita tumiskan hingga matang ya moms. Kalau nggak sampai matang wanginya nanti nggak mantap. Oke, lanjut ya. Ini udah dimasukkan jahe, lengkuas, dan serai. Setelah itu tuangkan 3 mug air putih. Karena semur ini berkuah, jadi airnya jangan terlalu sedikit ya mom, supaya pas susut nggak nampak kering. Masak tetelan itu kan sama dengan masak daging sapi, jadi butuh waktu merebus yang agak lama daripada merebus daging ayam. Selanjutnya tambahkan juga bumbu yang lainnya. Ini ada daun salam, kayu manis, angkat, dan cengkeh. Tambahkan juga 1 buah tomat ya moms. Kalau ada pala bisa dimasukkan juga ya sedikit. Kebetulan persediaan pala di sini kosong, jadi ini semurnya tanpa pala. Selanjutnya masukkan 250 gram tetelan daging sapi. Untuk tetelannya jangan lupa diiris-iris kecil ya moms biar cepat matang. Selanjutnya bumbui masakan kita dengan 3,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, 5 sendok makan kecap manis, dan 3 sendok makan saus sambal. Nah, sekarang waktunya mencampurkan tahu dan kentang yang tadi udah digoreng kering. Satu hal yang beda dari semur ini yaitu saya memasukkan 1 bungkus kerupuk kulit. Pengaruh dari kerupuk kulit ini tentunya masakan jadi lebih gurih. Apalagi semur ini nggak pakai santan, ini pasti pas kalau dicampur dengan kerupuk kulit. Satu lagi nih moms, bagi para pecinta pedas bisa ya memasukkan cabai rawit. Untuk takarannya silakan sesuaikan aja dengan kebutuhan pedasnya. Ini sengaja saya campurkan cabai rawit utuh supaya bisa juga dimakan sama yang nggak suka pedas. Jadi yang nggak suka pedas tinggal disisihkan aja cabainya pas makan nanti ya. Dan bagi penyuka pedas bisa langsung pecahkan cabainya di atas piring saji. Oke, wow mantap ya. Untuk menambah cita rasa sajian yang lebih gurih, bisa ditambahkan taburan bawang goreng ya moms. Tambahkan juga jeruk limau ya moms. Nanti bisa diperas dan campurkan air perasannya pada semur. Ini untuk menciptakan rasa segar sekaligus menambah wangi masakan kita. Ini bahan utamanya tempe yang dipotong-potong dadu. Ini takarannya 2 blok tempe yang harga 7 ribuan. Kalau ditimbang sekitar 335 gram ya moms. Bahan lainnya ini ada 250 gram buncis yang diiris-iris tipis serong kayak gini. Campuran buncis ini bikin sayurnya jadi segar moms. Untuk bahan bumbu merahnya ini ya moms, 12 buah cabai keriting merah, 1 buah tomat merah, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan kemirinya cukup 4 butir aja ya. Satunya lagi jangan dipakai. Ini bumbu yang mau dihaluskan. Selain ini masih ada yang bumbu lainnya yang udah siap pakai. Oh ya, jangan lupa waktu ngeblendnya ini tambahin minyak sekitar 160 ml ya biar gak seret. Nah, sekarang saya mau goreng tempenya dulu ya moms. Ini gorengnya harus sampai kering, tapi jangan terlalu kering juga karena rasanya nanti bisa berubah jadi gak enak. Jadi cukup kering sampai keluar wangi tempenya aja. Kalau terlalu kering warnanya jadi coklat pekat dan rasa bisa gak berasa tempe tapi agak kesat gitu. Nah, keringnya cukup segini ya moms. Kelihatan kok dari warnanya juga. Kalau keringnya normal warnanya kuning kecoklatan. Kalau keringnya keterlaluan warnanya coklat pekat, pakai banget. Dan bau harum aroma tempenya bakal hilang, rasanya juga kurang begitu enak. Oke, langkah selanjutnya tumiskan bumbu yang tadi di blender. Gak usah pakai minyak lagi ya moms, cukup yang tadi aja waktu ngeblender. Tambahkan bumbu-bumbu seperti merica bubuk, ketumbar bubuk, kaldu ayam bubuk, gula pasir, kayu manis bubuk, dan sedikit pala bubuk. Kalau ada yang mau pakai serai dan daun salam silahkan ditambah aja ya moms.
Sekarang tambahkan 1 cup air. Penambahan airnya bertahap aja ya, sambil icip-icipin kuahnya supaya rasanya sesuai di lidah. Untuk takaran airnya total saya pakai 5 cup atau sekitar 800 ml. Sekarang masukkan tempe gorengnya, lalu aduk biar bumbunya meresap. Masukkan juga irisan buncis. Tambahkan juga irisan cabai merah, lalu aduk kembali. Kalau buncis dan cabainya udah disatukan, jangan dibiarkan lama di atas kompor yang ada apinya ya moms. Nanti buncisnya jadi gak segar. Dan untuk penambahan airnya pun harus menggunakan air panas. Nah, ini udah cukup ya kematangannya. Sekarang kita angkat dan hidangkan di atas piring saja. Wow, ini sih mantap banget ya. Kuah merahnya luar biasa menggugah selera. Jadi buat kalian yang pengen makan sok-sok pedas gitu, tapi sebenarnya nggak suka pedas, bisa deh dicobain resep yang satu ini. Dan buat kalian yang merasa kurang menantang karena agak pedas, kuahnya ini bisa ditambah dengan sambal cabai rawit merah. Langkah pertama kita bikin dulu bumbu halusnya ya moms. Ini saya mau blender 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 butir kemiri, dan 2 ruas kunyit. Sekaligus juga saya mau masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 2 saset ladaku. Dan supaya gak seret pada waktu ngeblendernya, jangan lupa tambahkan juga 6 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tumiskan bumbu halus tadi dengan menambah sedikit aja minyak di wajan. Tumiskan hingga benar-benar wanginya keluar. Jangan sampai nanti kuahnya terasa seperti kuah mentah ya moms. Nah, setelah bumbunya matang, lalu tuangkan 1300 ml air putih, lalu tambahkan 2 bungkus santan instan kara atau sama dengan 130 ml santan kental dari kelapa buah. Sambil kuahnya diaduk pelan, tambahkan 2 batang serai geprek, 2 ruas jahe dan lengkuas, 1 batang kayu manis, 5 lembar daun salam dan daun jeruk. Lanjutkan aduk pelan-pelan ya, sampai kuahnya mendidih. Nah, sekarang saya mau masukkan 250 gram kulit ayam. Ini kulit ayamnya diiris-iris sekitar 2 cm aja ya. Lalu ini ada 500 gram ikan tongkol filet, atau kalau mau ditambah juga boleh ya, misalnya 800 gram atau 1 kg juga masih cukup kok. Oke, setelah kulit ayam dan ikannya masuk, sekarang saya tambahkan 250 gram tempe ya. Ini tempenya dipotong-potong kotak ya moms, kira-kira sama dengan potongan ikannya. Oh ya, untuk tempe cari yang kualitasnya bagus ya moms, karena terkadang tempe itu bisa jadi bikin kuahnya berasa agak asam, makanya saya nggak tambahkan tomat ataupun asam jawa. Setelah semua bahannya masuk panci, sekarang kita bumbui dengan kaldu ayam dan gula pasir. Pada tahap ini jangan lupa ya moms, selalu koreksi rasa. Sesuaikan aja dengan asin dan manisnya dengan lidah masing-masing. Yang penting nggak menghilangkan ciri khas rasa gulainya. Lalu setelah gulanya setengah matang, campurkan 250 gram irisan buncis muda. Buncis ini bikin gulainya segar loh moms. Jadi gak terkesan kalau gulai itu selalu berminyak, tapi juga ada cita rasa segarnya. Bagi yang suka pedas, bisa menambahkan 20 buah cabai rawit merah ya moms. Cabainya ini sengaja gak saya iris atau dihaluskan supaya gulainya bisa dimakan juga sama yang gak suka pedas. Jadi nanti pas menyantapnya kalian para pecinta pedas, tinggal pecahin aja cabai rawitnya di piring makan. Ini pedasnya minta ampun loh moms. Nah, ini gulainya udah jadi nih moms. Alhamdulillah ya, selain tampilannya yang bikin nafsu makan, ini rasanya juga insya Allah enak, gurih, dan segarnya juga dapet. Biar gulainya tambah harum lagi, boleh ditaburi dengan bawang goreng ya moms. Untuk takarannya silakan sesuaikan aja dengan selera. Bawang goreng ini memang pelengkap yang sangat-sangat gurih dan menambah cita rasa gulainya makin nambah lezat. Oke deh moms, ini gulainya udah siap dihidangkan. Cocok banget. Langkah pertama, siapkan 15 buah sosis sapi dan iris-iris kayak gini. Jangan terlalu tipis ya moms ngirisnya biar lebih berasa dagingnya. Sosisnya bisa sosis mentah, bisa juga sosis yang udah siap makan. Sekarang kita bikin sausnya dulu ya moms. Ini ada saus sambal, saya pakai merek 2 Belibis. Begitupun dengan saus tomatnya, pakai yang merek yang sama ya. Jadi kalau mau rasanya otentik sama dengan resep yang saya pakai, sausnya harus merek yang sama juga ya moms. Takaran saus sambalnya cukup 3 sendok makan aja dan saus tomatnya 1 sendok makan karena nanti saya mau tambahkan irisan buah tomat asli. Oke, bahan berikutnya saya pakai 1 sendok makan saus tiram. Jadi saus tiramnya jangan banyak-banyak ya moms karena ini judulnya saus asam manis. Jadi harus lebih menonjol rasa asam manisnya ya moms, bukan rasa saus tiramnya. Selanjutnya saya pakai 1 sendok teh kecap Inggris. Ini sendok takarnya untuk setengah juga ya, jadi saya pakai 2 kali ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kayu manis bubuk.
Berikutnya tuangkan 1 cup air putih, ini sekitar 160 ml. Jadi biar lebih praktis dan efektif meracik sausnya sebelum kompor nyala ya moms. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir, karena ini saus asam manis jadi rasa manisnya harus benar-benar berasa ya moms. Selanjutnya tambahkan 1/2 sendok makan kecap asin, kalau kurang asin bisa tambah 1/2 sendok makan lagi. Nah, ini irisan tomat merah, saya pakai 2 buah tomat ya moms, jadi cita rasa asamnya makin kuat dengan menambahkan 2 buah tomat asli ini. Oke, udah selesai ya, bahan-bahannya tinggal dimasak aja. Sebelum sausnya dimasak, kita goreng dulu sosisnya ya moms. Jadi meskipun pakai sosis siap makan, tetap harus digoreng dulu supaya rasanya lebih gurih dan gak benyek pada waktu dicampurkan dengan sausnya nanti. Kalau gak digoreng dulu, nanti bisa lembek dan patah-patah. Saya juga menambahkan tempe untuk campuran masakan ini ya moms. Ini tempenya yang udah diremas-remas kayak gini, takarannya sekitar 3 irisan kalau kita bikin tempe goreng tepung. Jadi gak perlu banyak-banyak ya moms. Ini tempenya sama kayak sosis tadi, digoreng agak sedikit kering ya, tapi jangan terlalu kering. Langkah selanjutnya saya akan masak sausnya ya moms. Pertama-tama tumiskan dulu 3 siung bawang putih yang udah dicincang. Ditumisnya ini dengan 1 sendok makan margarin. Jadi jangan pakai minyak ya moms, biar lebih gurih. Tumis hingga matang tercium bau harum minyak bawang. Lalu tuangkan racikan saus mentahnya, aduk perlahan dan tutup biarkan mendidih. Nah, ini udah mendidih ya moms, aduk sebentar biar gak mengerak bawahnya, lalu tutup kembali. Biarkan hingga sausnya lebih mengental, tapi jangan terlalu kental juga ya, nanti hasil masakannya jadi kering. Cukup sampai kuah sausnya ini lebih menyusut aja. Setelah kuah sausnya lebih menyusut, sekarang masukkan wortel. Ini wortelnya dipotong kecil-kecil, bentuk dadu ya moms. Cukup dari 1 buah wortel ukuran sedang. Tambahkan juga jagung muda yang diiris-iris kayak gini. Jagungnya cukup 5 buah aja ya moms. Untuk menambah cita rasa masakannya, saya juga menambahkan 2 buah tahu putih. Tahu putihnya ini tawar ya, yang dipotong-potong dadu besar kayak gini. Jadi tahunya jangan digoreng ya moms, karena nanti rasanya jadi lain. Oke, sekarang masukkan bahan pokoknya, yaitu sosis goreng. Ini sosisnya gurih banget, jadi pas dipadukan dengan saus asam manis, rasanya luar biasa nonjok moms. Oh ya, buat para penyuka pedas bisa menambahkan 20-30 cabai rawit hijau utuh ya. Cabainya jangan diiris-iris biar bisa dimakan juga sama yang gak suka pedas. Penambahan cabai rawit hijau ini selain juga mempercantik tampilannya jadi kelihatan lebih segar, juga bisa menambah selera makan bagi para penyuka pedas. Oke, udah matang nih moms masakan kita. Sosis gurih saus asam manis, masakan enak, teman nasi hangat kita hari ini. Kalau kalian suka dengan masakannya, silahkan di-recook ya moms. Insya Allah rasanya gak mengecewakan asal step by stepnya diikuti dengan benar. Wow, ngelihat tampilannya aja udah ngiler. Ini moist banget ya, sausnya gak kering, wanginya sedap banget moms. Apalagi tadi tumisnya pakai margarin. Margarin itu sangat cocok dipakai buat tumisan moms, karena bisa menambah lezat pada masakan kita. Ini cumi 250 gram. Ini cumi asin ya moms, tapi udah saya rendam semalaman, sekarang udah gak asin lagi. Kalau masih asin itu bakalan susah maduin bumbunya karena bisa kalah sama garam cuminya. Ini ada pete dari 4 papan dan sebelahnya ada kentang. Selanjutnya ini bumbu yang belum di blender ya moms. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, ketumbar, cabai merah, merica, kemiri, dan kaldu ayam bubuk yang langsung saya campurkan di bumbu biar lebih praktis. Nah, sekarang semua bumbunya ini kita haluskan dulu ya moms. Nah, bagi para pecinta pedas, belum disebut pedas dong masakan kalau belum nyampurin cabai rawit ini. Karena sebenarnya kalau cabai merah doang itu gak pedas ya moms, makanya kalau mau sambal cuminya pedas, wajib dicampur dengan cabai rawit. Untuk cabainya ini cukup dicincang aja ya, gak perlu dihaluskan. Ini saya pakai chopper dari produk Memo, bagus banget loh ini buat cincang bumbu-bumbu yang gak terlalu banyak takarannya. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng secukupnya. Kita akan goreng dulu cuminya ya moms. Kalau goreng cumi, jangan langsung masuk di minyak panas ya moms, karena bisa muncrat-muncrat. Dan kalau lagi gorengnya harus ditutup, karena suka meletup-letup dan tekanannya itu ditutup wajan tuh kuat banget loh. Pokoknya hati-hati aja ya moms kalau goreng cumi. Nah, ini udah cukup ya kematangannya, jangan sampai terlalu kering, nanti alot pas digigitnya. Dan masih menggunakan minyak yang sama, sekarang kita goreng kentangnya ya moms. Kalau goreng kentang harus digoreng sampai matang betul ya, matang tapi gak sampai kering. Kalau terlalu kering juga nggak enak ya moms, karena ini bukan kentang buat cemilan.
Langkah selanjutnya, kita tumiskan bumbu halus menggunakan minyak goreng bekas cumi. Pada tahap ini kita akan mencampur semua bahan jadi masakan yang super lezat. Insya Allah ya bakal ketagihan sama masakan ini asal bikinnya sesuai resep dan instruksi pada video. Supaya sambal cuminya wangi, saya menambahkan daun jeruk ya Mams. Selain daun jeruk juga nanti ada setengah batang serai, 1 tangkai kayu manis, dan sedikit gula pasir untuk memperkuat rasa. Sekarang campurkan kentang goreng dan cumi gorengnya. Aduk sampai semuanya tercampur rata dengan bumbu merah. Selanjutnya masukkan pete. Ini petenya satuan ya Mams, jangan dipotong-potong kecil biar lebih mantap. Masukkan juga cabai rawit cincang dan aduk kembali. Ini kayu manisnya. Dan ini gula pasirnya. Untuk gula pasirnya ini opsional ya, boleh pakai ataupun enggak. Tapi untuk memperkuat rasa, saya sarankan pakai aja sedikit aja ya. Dan yang terakhir ini saya mau menambahkan cabai hijau yang dipotong-potong kayak gini. Untuk tambahan cabai hijau ini opsional juga ya Mams. Ini benar-benar masakan khusus buat para pecinta cabai. Kalau yang gak suka bahan terakhir ini skip aja ya. Nah Mams, ini semua bahan dan bumbu udah tercampur merata, bumbunya juga udah meresap. Berarti masakan kita nih udah siap dihidangkan. Langkah pertama, siapkan food processor, masukkan 2 piece ikan dori filet, lalu masukkan 2 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak wijen, 3/4 sendok makan kecap ikan, dan 1 sendok makan kecap Inggris. Lalu giling ikan dorinya hingga halus. Sekarang panaskan 1 sendok makan minyak canola atau minyak zaitun, atau minyak nabati sehat lainnya. Masukkan ikan dori yang tadi udah digiling bersama bumbu. Lalu diorak-arik supaya ikannya gak ngegumpal. Tambahkan irisan bawang daun dan kembali orak-arik hingga matang. Ini ikannya udah matang ya, tapi sebelum diangkat, tambahkan dulu bubuk cabai kering dengan takaran sesuai selera pedasnya masing-masing. Dan gak butuh waktu lama, ini ikannya udah siap disajikan Mams. Wah, alhamdulillah, ini dia hasilnya orak-arik ikan dori ala The Popple's Kitchen. Enak, lembut, sehat, dan bergizi. Oke, selamat mencoba. Nah, di sini ada 10 keping terong ungu Mams, bagian tengahnya lubangi dengan tutup botol, atau bisa dengan apa aja ya, yang penting tujuannya buat ngeluarin isi terongnya. Jadi kita mau pisahin dulu isi terong sama dagingnya. Kalau masih ada yang belum lepas juga, bisa dibantu pisau ya Mams. Nah, hasilnya kayak gini ya Mams, sekarang kita hancurkan semua isi terongnya. Jadi isi terongnya ini dihancurkan dulu ya, boleh pakai ulekan atau pakai alat penghancur lainnya, tapi jangan sampai halus. Setelah dihancurkan isi terongnya, sekarang kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Tambahkan 3 butir telur ayam dan aduk hingga merata. Tambahkan juga 2 blok kaldu ayam. Tambahkan brokoli yang diiris halus dan jagung manis yang sudah disisir. Tambahkan juga irisan bawang daun, bawang putih cincang, dan terakhir lada bubuk. Lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Langkah berikutnya, tuang sedikit minyak canola di atas wajan sekitar 1-2 sendok makan aja ya Mams, dan rapikan ring terong ungu di atasnya. Selanjutnya isi ring terong ungu sesuaikan dengan tinggi ringnya. Kalau nanti adonan bersisa bisa didadar aja ya Mams. Nah, kalau udah gini bisa dibalik ya Mams. Bersihkan dulu telur yang melebar keluar ring, itu bisa melebar karena motong ringnya kurang rata. Jadi kalau mau rapi banget hasilnya dimulai dari kerapian pada waktu potong ringnya ya Mams. Selain itu juga bisa karena diameter wajannya terlalu kecil dan isi kebanyakan. Jadi sebagian ringnya masuk ke alas wajan yang lebih tinggi permukaannya. Ya pokoknya dirapikan aja ya Mams kalau ada yang melebar-melebar.
Oke ya, ini udah matang atas bawah nih, jadi sekarang kita angkat aja. Langkah selanjutnya kita akan membuat saus kentalnya. Caranya mudah banget, tinggal campur-campur bahan instan, jadi deh saus kental yang luar biasa lezat. Dimulai dengan menumis bawang putih cincang dengan 1 sendok makan minyak canola, lalu tuangkan campuran ramuan bahan-bahan instan seperti saus sambal, saus tomat, minyak wijen, dan kecap manis. Untuk takarannya udah ditulis lengkap pada deskripsi ya. Untuk mengencerkan bahan-bahan sausnya, jangan lupa tambahkan air putih ya, Mom. Dan terakhir tambahkan irisan bawang daun. Bawangnya dimasukin pas sausnya udah matang ya, Mom, supaya gak terlalu layu. Nah, ini udah matang, Mom. Sekarang kita aplikasikan pada terong ungunya. Dirapikan dulu ya terong gorengnya di atas piring saji. Lalu sebentar lagi kita akan siram dengan saus kental. Sekarang siramkan saus kentalnya di atas terong ungu gorengnya. Sausnya ini benar-benar luar biasa loh, Moms, rasanya. Bukan cuma lezat, juga wangi banget. Campuran bahan-bahannya sangat pas dan pastinya sangat menggugah selera. Enak banget nih kalau disantap hangat-hangat bersama nasi putih. Yummy. Langkah pertama, silakan siapkan dulu semua bahan-bahan ini ya, Moms. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya dan goreng tempe iris yang tadi udah disiapkan. Goreng sampai kering ya, Moms, tapi jangan terlalu kering. Nah, ini udah cukup kering ya, Moms. Kering tapi nggak angus. Warnanya ini masih sangat bagus. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Selanjutnya, panaskan minyak dan margarin. Jadi tumis-tumisan semacam ini saya sarankan sebaiknya pakai margarin kalau mau lebih enak dan lebih harum. Margarinnya dicampur dengan minyak ya. Jangan margarin doang, karena kalau cuma pakai margarin aja, nanti pas dinginnya itu bakalan nggak enak. Si margarinnya itu bakal kelihatan lebih mengental dan kayak beku gitu ya. Tumiskan bawang putih dan bawang merah cincang, juga irisan cabai rawit hijaunya. Tumis sampai tercium bau harum. Selanjutnya tambahkan 1 cup kecil air putih. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena ini bukan sayur. Dan jangan terlalu sedikit juga, karena nanti tumisannya gak moist tapi jadi kering. Selanjutnya masukkan semua bumbunya dan jangan lupa diicip-icip ya, Moms, biar sesuai selera lidah masing-masing. Selanjutnya masukkan kacang panjang dan tempe gorengnya. Tutup sebentar aja supaya bumbu meresap pada kacangnya, karena kalau kacang masih mentah gak enak loh tercium aromanya. Nah, ini udah matang ya, kacangnya tetap segar, makanya jangan terlalu lama ditutupnya supaya kacangnya nggak layu. Kalau udah matang, sekarang kita hidangkan di atas piring saji. Ini tempenya tetap kering ya, Moms, gak benyek, dan kacangnya tetap segar. Tumisannya bikin lapar. Boleh juga dikasih taburan biji wijen ya, Moms. Nah, inilah dia masakan kita hari ini, tumis tempe kacang saus tiram. Insya Allah ini rasanya enak banget ya. Oke deh, Moms, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melly May Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat ayam goreng kemiri yang super duper gurih. Saingannya ayam goreng lengkuas nih, Mams. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.